Siap Ibu. Oke, Izin untuk menampilkan peer teaching. Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi rekan-rekan PPG semua, Bapak Guru Pamong, Bapak Martin, selamat pagi. Mohon bimbingan dan arahannya selama saya mengikuti peer teaching pada pagi hari ini, Pak. Bisa langsung dimulai nih. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Apakah sehat? Sehat ya? Ya. Pak Kurniawan sehat? Kurniawan sehat ya. Eka gimana? Sehat? Iya. Jadi semuanya sehat ya. Jadi Bapak selalu berpesan pada anak-anak agar selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan ya, dengan menerapkan yang namanya 3M ya. Jadi pada hari ini Bapak akan absensi dulu ya. Siapa yang apa semua hadir hari ini? Sebentar Bapak akan kirimkan link Google Form lewat grup WhatsApp anak-anak ya. Silakan anak-anak cek di sana. Isi di sana formnya, link Google Form, nanti Bapak akan kirimkan via WhatsApp. Baik anak-anak, sudah Bapak cek di sini ya. Sudah semuanya hadir ya. Yang pertama di sini mengisi form Bapak Kurniawan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurniawan ya. Maaf. Nah, karena Kurniawan pertama kali mengisi form ya, Bapak ingin menunjuk Kurniawan, adik Kurniawan untuk memimpin jalannya doa untuk teman-teman semuanya. Silakan Kurniawan dipimpin. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam belajar ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kurniawan sudah tadi memimpin doa. Nah, sekarang untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum kita mengawali pelajaran hari ini. Ya, anak-anak, Bapak ingin menunjuk salah seorang untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba Bapak tunjuk ya satu orang, Juliani ya. Sebentar Bapak akan kirimkan share video sebentar. Ya, adik Juliani, tolong dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan. Ya, yang lainnya berdiri ya. Anak-anak berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, sudah ya. Ya, sudah. Tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama sebuah lagu Indonesia Raya. Itu adalah lagu kebangsaan kita ya, lagu Indonesia Raya. Nah, kenapa kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya saat kita mengawali suatu kegiatan? Coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Coba Juliani langsung. Juliani coba. Kenapa kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan tersebut? Supaya kita selalu hidup bersatu, Pak Guru. Jadi kita kalau di sekolah itu tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi sama teman. Jadi dari setiap kita menyanyikan lagu itu, kita mengingat kita adalah satu. Iya, bagus sekali ya. Juliani sudah memberikan pendapat. Coba Lulu coba, kenapa kita selalu harus menyanyikan lagu kebangsaan dalam setiap kegiatan terlebih dahulu? Karena
itu lagu kebangsaan kita, Pak Guru. Jadi biar kita juga hafal kalau jadiin setiap hari kita, setiap mau kegiatan kita nyanyi itu biar hafal, Pak Guru. Iya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak semuanya, kita harus selalu yang namanya setiap mengawali kegiatan harus menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai sebuah perwujudan rasa nasionalisme kita, karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan sudah diberikan yang namanya kemerdekaan ya. Kita sudah merdeka dari yang namanya penjajahan ya. Kita sudah diberikan kebebasan ya, merdeka ya. Jadi itu salah satu perwujudan bentuk nasionalisme kita ya, anak-anak. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah menyinggung yang namanya sedikit tentang makhluk hidup ya. Kita adalah makhluk hidup. Nah, anak-anak, anak-anak tahu tidak apa saja sih yang termasuk makhluk hidup itu? Coba, siapa yang bisa? Yang masih ingat? Apa saja sih? Manusia, Pak Guru. Iya, coba. Manusia, apa lagi coba? Tumbuhan, Pak Guru. Tumbuh-tumbuhan, ya, lagi. Coba. Pak Guru. Manusia. Semua yang bernapas, Pak Guru. Iya, Semua bagus yang sekali ya. bernapas. Artika ya, Agung ya. Semua yang bernapas itu adalah makhluk hidup. Nah, nanti Bapak akan lebih jauh lagi mengulas ya, menjelaskan apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu, yang bagaimana saja sih yang disebut makhluk hidup itu. Terus jika makhluk hidup bukan makhluk hidup, terus disebut makhluk apa itu? Nanti lebih jauh Bapak akan menjelaskan lagi tentang ciri-ciri yang namanya makhluk hidup ya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke sana, anak-anak, Bapak ingin memutarkan lagi sebuah lagu ya. Nah, kemudian sebuah lagu ya. Sebentar anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih jauh ya belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama adalah menyebutkan dan menyimpulkan ya 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar membuat dan memeragakan sebuah bentuk pola irama sederhana dengan benar ya. Jadi kita akan belajar membuat sebuah lagu sederhana ya. Yang ketiga ya, anak-anak akan belajar nanti membilang secara urut dan loncat bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak akan belajar membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Nah, jadi kesemua ini nanti akan kita pelajari sampai akhir pelajaran kita. Nah, sebelum lanjut, ya, tadi anak-anak sudah menjelaskan apa saja sih yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup itu. Ada yang bilang manusia, ada yang bilang hewan, ada yang bilang tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kesemua itu benar ya. Anak-anak benar sekali. Nah, bagaimanakah caranya mereka bergerak? Coba Bapak tanya, siapa yang bisa? Coba sampaikan dulu. Kira-kira bagaimanakah caranya mereka bergerak? Kemudian di sini ada gambar cicak. Apakah cicak itu termasuk ke dalam makhluk hidup? Dan bagaimana juga caranya cicak itu bergerak? Siapa yang coba? Satu orang. Yuk. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ya, siapa? Saya lihat. Coba nak melihat ini sebentar. Ya, coba. Oke, coba. Silakan. Cicak. Ada gambar cicak Pak Guru. Iya. Ada gambar nyamuk. Ya, nah, nanti nyamuk itu ya Pak Guru. iya, Ya? ini nyamuk ini. Ini cicak. Ya, cicaknya bisa kalau di rumah saya jatuh dia Pak Guru, dari atas ke bawah jatuh dia. Oh, jatuh ya? Kalau pokoknya apa namanya itu nyamuknya itu bisa terbang Pak Guru. Oh iya, Pak nyamuknya Guru. bisa terbang, cicaknya. Coba, bagus sekali itu. Coba yang lain. Pernah melihat cicak di rumah? Kurniawan, coba. Pernah enggak? Cicaknya bergerak dengan diam-diam merayap Pak Guru. Iya, bagus sekali ya. Jadi cicak itu bergeraknya merayap di tembok ya. Nah, sekarang Bapak akan
mengajak anak-anak bernyanyi ya sebuah lagu Cicak-Cicak di Dinding. Anak hafal tidak? Apa Pak Guru? Iya, Apa? pernah nggak waktu di TK ya pernah bernyanyi lagu ini? Sekarang Bapak putarkan kembali. Sambil nyanyi ya anak-anak semua. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yang lain anak-anak ikut nyanyi, coba berdiri semua ya. Kita nyanyi sama-sama. Coba semuanya. Semuanya Bapak harapkan berdiri ya. Yuk, 1, 2, 3. Di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Udah ya. Nah anak-anak, tadi itu sudah kita mendengarkan sebuah lagu yang berjudul apa anak-anak? Coba. Cicak di dinding. Nah, coba yang lain, jangan dulu saja yang menjawab, yang di belakang coba. Sana. Suardike coba. Cicak di dinding, Pak Guru. Iya. Sri ya, bagus sekali Sri. Jawabannya adalah lagu yang berjudul Cicak-Cicak di apa? Di dinding ya. Nah, kemudian sekarang Bapak ingin bertanya, pada baris keberapakah dalam lagu Cicak di Dinding ini? Coba anak-anak cermati lagunya. Masih kelihatan? Coba. Kasih Pak Guru. Cobalah anak-anak cermati, pada baris keberapakah yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Coba dicermati. Baris kedua Pak Guru. Baris keberapa? Coba. Ya coba yang Baris kedua. Iya, Juliana coba. Diam merayap. Baris kedua. Baris kedua, Pak Guru. Iya. Yang merayap, Pak Guru. Iya, Juliani bagus sekali. Pak Juliano juga bagus. Baris kedua. Diam-diam merayap. Selain baris kedua, coba. Baris keberapa lagi? Baris keempat Pak Guru. Coba. Yang lain selain Juliana. Coba, Agung coba. Mana suaranya Agung? Agung? Agung tidur. Agung tidur ya? Jangan tidur ya. Kalau anak-anak belajar, tolong anak-anak perhatikan ya gurunya mengajar biar nanti anak-anak paham ya. Nanti Bapak tanya. Maaf Pak Guru. Ya, Kemarin Agung? saya begadang menonton bola Pak Guru. Iya, anak boleh gitu ya Agung. Nanti kalau belajar, malamnya belajar sampai jam 9 malam. Nanti jaga kesehatannya juga ya. Agar besok anak-anak bisa belajar dengan baik ya. Ya coba Agung, coba perhatikan lagu ini. Iya Pak. Selain baris kedua, baris keberapa lagi yang menunjukkan tentang ciri makhluk hidup? Coba cermati dulu. Baris berapa ya? Ciri makhluk hidup. Datang Pak, datang. Datang kan Datang. berapa? Oh, iya. Ya coba yang lebih tepat lagi. Ya, yang lain selain Agung coba. Siapa ini? Saya Pak Guru. Trisna ya? Ya, Trisna silakan. Baris Coba. ketiga Pak Guru. Datang seekornya nyamuk gitu. Iya. Cicaknya makan nyamuk Pak Guru. Nah, jadi anak-anak, Bapak ingin meluruskan sedikit. Dalam lagu Cicak di Dinding ini ya, yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup itu adalah baris kedua dan baris keempat ya. Baris kedua di sini berbunyi apa? Coba dibaca yang keras. Coba. Trisna langsung dibaca. Apa bunyinya ini? Diam. Diam, coba. Diam, diam. Trisna? Diam merayap. Iya, jadi cicak itu bergerak dia ya dengan jalan merayap ya. Merayap. Itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Jadi cicak itu bergerak. Caranya Kan di sana diam Pak Guru. Yang mana? Saya tadi datang Pak Guru. Kalau diam kan nggak bergerak Pak Guru. Iya. Saya datang kan bergerak Pak. Ya, ini
maksudnya Agung ini dia diam-diam ya, diam dulu dia sambil diam-diam merayap untuk menangkap mangsanya. Jadi dia ada hubungannya dengan baris keempat. Di sini kan terlihat di sini hap lalu ditangkap ya. Baris keempat itu Agung, dia itu menangkap mangsanya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan makanannya. Jadi makanan cicak apa anak-anak? Coba. Suara Nyamuk. apa? Dulu coba. Nyamuk, Pak Guru. Iya, nyamuk. bagus sekali. Nah, Nyamuk, Pak Guru. makanan cicak itu adalah iya, nyamuk. Guru, Ya. maksudnya diam-diam merayap itu biar tidak diketahui mangsanya, Pak ya? Iya, itu benar Maksudnya sekali dia- Agung. Jadi dia iya, diam-diam iya, dulu iya. ya. Mengendap-endap itu istilahnya Agung ya. Bisa ngerti Agung? Udah? Sudah Agung ya? Sudah Pak, sudah. Ya, ya Pak. Nah, anak-anak, jadi baris yang menunjukkan ciri makhluk hidup sudah Bapak jelaskan adalah baris kedua dan keempat ya. Yang kedua itu adalah mengenai bagaimana caranya cicak itu bergerak ya. Dia bergerak dengan jalan merayap. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai makanan makhluk hidup. Cicak itu makanannya menangkap mangsanya berupa apa? Nyamuk. Nah, nanti Bapak akan jelaskan lagi lebih jauh lagi. Ini hanya gambaran saja tentang cicak. Nanti ada ikan ya, ada burung. Apa sih makanannya ikan? Bagaimana sih caranya ikan itu bergerak? Itu Bapak akan jelaskan nanti pada anak-anak lebih jauh lagi ya. Nah, sekarang Bapak ingin tampilkan sesuatu dulu ya. Mohon maaf, ini masih lagunya ini muter tadi. Ya. Anak-anak coba perhatikan ya. Di sini ada gambar apa? Coba. Ini ada gambar selain cicak yang tadi. Gambar apa ini anak-anak yang di dalam akuarium? Gambar ikan. Gambar apa? Pak Guru. Gambar ikan ya. Ikan dan akuarium. Ikannya itu tinggal di mana? Rumput. Ada rumput ya. Ada rumput apa namanya? Rumput laut ya di akuarium. Ada gambar orangnya, Pak Guru. Iya. Gelembung-gelembung. Ada gelembungnya juga ya. Nah sekarang anak-anak coba apa namanya di sini ada dua buah gambar. Coba anak-anak beda identifikasikan ya, cermati ya. Gambar pertama gambar cicak, gambar kedua gambar ikan. Nah, di sini sudah cicak itu bergerak dengan cara apa? Coba dapat tidak cicak itu bergerak? Coba dijawab. Dapat Pak Guru merayap, Pak Guru. Iya, Merayap, bagus Pak Guru sekali itu dia. bergerak. Cicak dapat bergerak. Bergeraknya dengan cara merayap. Kemudian yang kedua cicak itu membutuhkan makanan ya. Jadi cicak itu perlu makan. Makanannya apa? Coba Sri coba Nyamuk Pak Guru. ya. Nyamuk, Pak Guru. Iya, Kurniawan tadi bagus. Sri, Bu Eka juga ya. Makanannya itu nyamuk salah satunya ya. Tidak hanya nyamuk makanan cicak. Bisa saja binatang-binatang kecil yang lain ya. Lalat bisa ya. Kemudian coba anak-anak bandingkan dengan ikan sekarang ya. Nah, ikan dapat tidak dia bergerak? Nah, dapat ya. Bergeraknya dengan cara bagaimana? Coba. Apakah dia terbang? Menggunakan ekornya Pak Guru. Apakah dia merayap? Coba. Tadi siapa yang jawab tadi? Berenang ya. Jadi ikan bergerak dengan cara berenang dia ya. Berenang. Kemudian ikan juga membutuhkan makanan. Salah satu makanannya adalah apa? Apa siapa yang bisa? Cacing ya, sudah Bapak tulis di sini. Selain cacing makanannya itu apa lagi? Apakah bisa makan nyamuk dia? Konsentrat Pak Guru. Konsentrat. Konsentrat. Ya itu makanan buatan ya. Jadi lumut ya. Pak Guru, ikan juga bisa bernapas, Pak Guru. Gimana? Siapa tadi? Eka ya? Gimana? Ikan juga bisa bernapas, Pak Guru. Iya, betul sekali, bagus sekali. Ikan juga bisa bernapas ya. Tapi alat pernapasan ikan dan alat pernapasan kita sebagai manusia itu berbeda ya. Nanti Bapak akan jelaskan lagi. Ikan juga bisa bernapas ya. Selain itu ikan juga bisa berkembang apa? Berkembang biak. Berkembang biak, Pak Guru. Berkembang biak. Bentar ya, bentar.
berkembang biak dengan cara bagaimana? Coba. Bertelur. Oke, mana oke? Dari tadi yang belakang coba oke. Bagaimana caranya berkembang biakkan? Coba oke. Coba jelaskan. Saya ikannya itu berkembang biak dengan bertelur, tapi saya pikir gimana cara ikannya itu lompat ke sana, Pak Guru ya. Lompat kemana ya? Oke punya ikan di rumah enggak? Punya ikan? Punya, tapi bukan cari goreng. Oh, jangan ya. Itu ikan untuk dimasak itu ya. Ini adalah ikan hias ya. Ikannya oke lompat-lompat kodok itu. Itu kodok yang lompat ya. Nah, ikan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Bertelur. Sama halnya dengan cicak. Cicak juga berkembang biak dengan cara bagaimana? Dengan cara bertelur ya. Pak Guru. Ya, sebentar. Suka saya mainkan Pak Guru telurnya. Oh iya. Bentar ya. Jadi apa yang kita dapat anak-anak simpulkan dari kedua gambar ini? Coba siapa yang bisa? Dari perbedaan kedua gambar ini. Kesimpulan apa ya? Makhluk hidup Pak Guru. Ya, gimana makhluk hidupnya? Bisa Bagaimana? bergerak, Terus? memerlukan makanan dan Iya. berkembang biak Pak Guru. Iya, bagus sekali ya. Jadi, Saya lagi Pak Guru. silakan. Oke. Ada tambahan, ada bisa mengalami pertumbuhan. Iya, Guru, ada nanti tuh. dirangsang, ya. Nanti akan Bapak jelaskan lebih jauh tentang itu. Ada banyak sekali ciri-ciri makhluk hidup ya. Ini baru gambaran awal Bapak berikan sedikit bayangan ya, anak-anak. Jadi yang dapat kita simpulkan dari kedua gambar tadi ya, gambar cicak dan gambar ikan adalah kedua-duanya itu adalah sama-sama merupakan makhluk hidup ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut adalah bergerak, membutuhkan makanan, berkembang biak, kemudian bernapas ya. Itu adalah yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup ya. Coba anak-anak, yang mana yang disebut makhluk tak hidup? Coba, bisa tidak anak-anak membedakan? Jika ciri-ciri makhluk hidup tadi dia itu bernapas, berkembang biak, Kalau makhluk tumbuh. tak hidup Ya. Pak Guru, contohnya kursi ya Pak Guru ya. Ya, bagus sekali Eka ya. Bisa tidak kursi itu bernapas? Coba. Bisa apa tidak? Tidak bisa kan? Tidak Pak Guru. Tidak bisa ya. Cuma saya bisanya dudukin aja Pak Bisa Guru. dudukin saja ya. Kursi itu tidak bisa bernapas dia. Kursi tidak bisa bergerak. Kursi tidak bisa berkembang biak. Kursi tidak bisa tumbuh. Jadi kalau anak-anak punya kursi di rumah ya segitu-segitu saja. Tidak mungkin kursinya makin lama makin tinggi. Itu tidak mungkin ya. Nah itulah yang Pak membedakan. Guru, kalau Ya. kursi teman saya di sekolah bisa bergerak Pak Guru. Ah itu kursi roda namanya. Ya, oke ya. Yo gitu ya. Beda itu. Tapi diangkat sama temannya Pak Guru. Yang namanya ciri makhluk hidup itu oke ya, harus memenuhi tidak hanya satu ciri ya. Kalau saja dia hanya bisa bergerak saja, tapi dia tidak bisa bernapas, dia itu bukan artinya dia itu makhluk hidup. Harus dia memenuhi semua ciri makhluk hidup, baru dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup ya. Nah, sebentar Bapak akan putarkan sebuah video ya, untuk lebih memperdalam anak-anak lagi tentang mempelajari makhluk hidup ini ya. Dan anak-anak coba cermati ya, coba perhatikan di sini nanti apa yang ditampilkan di dalam video ini ya. Catat bila ada perlu hal-hal yang perlu untuk anak-anak catat dan tanyakan pada Bapak setelah anak-anak menyimak video berikut ya. Nah, anak paham? Paham Pak Guru. Iya. Paham Pak Guru. Silakan anak-anak simak dulu ya. Sekitar 5 menit Bapak putarkan video ini. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan.
sebagai makhluk hidup. Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada daur hidup ayam, dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing, dimulai dari anak kucing, menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji, jadi kecamba, jadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah,
Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus loh jika disentuh. Terakhir biasanya landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Baik, sudah anak-anak. Tadi sudah anak-anak mencermati semua videonya. Sudah apa belum? Sudah? Halo, anak-anak? Sudah ya? Nah, tadi sudah Bapak putarkan video tentang jenis macam-macam ciri-ciri makhluk hidup ya. Kira-kira apa saja yang dapat anak-anak tangkap dari cermati dari video tersebut? Siapa yang bisa? Coba. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang disebutkan di sana? Coba. Siapa yang bisa? Coba saya Pak Guru. Ya, silakan. Tunjuk tangannya boleh ya. Oka coba, silakan. Apa saja? Guru. Mm. 1 bergerak, 2 bernapas, 3 mengalami pertumbuhan, 4 menanggapi rangsang, Iya. 5 memerlukan makanan dan minuman. Ya. Guru. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Oka ya. Yang lainnya kasih tepuk tangan. Ada yang kurang lagi satu. Siapa yang bisa menambahkan? Coba. Coba anak-anak cermati apa yang disampaikan oleh Oka tadi. Siapa yang bisa menambahkan lagi satu saja? Masih kurang. Berkembang biak Pak Guru ya? Berkembang biak. Iya, itu yang ketinggalan tadi Oka ya. Berkembang biak ya. Jadi itu semua adalah ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, sebentar Bapak akan jelaskan lebih jelasnya satu persatu ya, anak-anak. Bentar. Ciri yang pertama, anak-anak boleh mencatat, boleh sambil menyimak ya apa yang Bapak sampaikan. Ciri yang pertama ya, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Karena jika kita tidak makan dan minum, maka makhluk hidup itu akan mati ya. Coba anak-anak sendiri di rumah tadi pagi sudah apa belum sarapan? Coba. Belum ya, Lulu belum sarapan. Jadi pagi hari sebelum anak-anak belajar ya sarapan dulu ya. Yang lainnya sudah sarapan apa belum? Belum, Kak. Iya. Pak Guru. Belum semuanya belum sarapan ini ya. Pak Guru. Ya, Ibunya besok belum masak, Pak Guru. ya ibunya belum masak ya, orang tuanya di rumah ya. Masih kecil ya. Jadi anak-anak ya, makan itu adalah suatu kebutuhan yang sangat penting ya. Jadi tanpa makan kita akan bagaimana? Bisa tidak kita hidup? Jadi lemas, Pak Guru. Iya, awalnya lemas dulu ya. Lama-lama jika Punya kita tenaga, Pak Guru. tidak punya tenaga untuk belajar ya, lama-lama kalau tidak makan pasti dia atau kita itu akan mati ya. Mati ya. Anak-anak Pak Guru. pasti kita ingin tetap hidup ya, maka kita harus makan. Sama halnya dengan hewan dan tumbuhan. Jadi tidak hanya manusia yang makan, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga memerlukan makanan ya. Manusia, binatang dan tumbuhan memerlukan makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya ya. Nah, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Coba. Perlu apa tidak? Pak Guru. Ya. Eka coba. Kalau nggak perlu nanti layu terus mati, Pak Guru. Iya, bagus sekali. Kurniawan coba. Mana Kurniawan? Kurniawan? Mana? Iya, coba Kurniawan. Apa sih makanan dari tumbuhan itu? Coba. Makanan dari tumbuhan. Coba bayangkan apa sih makanan? Air ya, Pak Guru ya. Iya, bagus sekali. Setiap kena ubi seger, Pak Guru. Iya, anak-anak punya tanaman di rumah, pasti setiap hari anak-anak rajin menyirami tanaman anak-anak di rumah ya, agar dia tumbuhnya subur ya. Selain air apalagi? Kotoran
Kotoran sapi, Pak Guru. Kotoran sapi, pupuk ya. Jangan kotoran sapi nanti mati. Kotoran sapi yang sudah menjadi pupuk ya. Pupuk kompos namanya ya. Nanti itu akan diserap oleh apa? Bagian tumbuhan apa? Juliani coba. Bisa? Iya, zat hara. Apa sih yang menyerap apa namanya? Pupuk tersebut? Bagian tumbuhannya coba. Akar Pak Guru. Iya, akar ya. Nah, jadi akarnya itu yang menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Jadi tumbuhan itu bisa bertumbuh menjadi subur ya. Jadi baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dia kesemuanya itu membutuhkan yang namanya makanan ya. Sebentar. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak tampilkan gambar ya. Ini yang pertama gambar apa anak-anak? Binatang apa ini? Kelinci. Kelinci. Makanannya apa? Wortel biasanya. Tapi rumput dia juga makan rumput ya. Ada dedaunan ya. Kemudian yang kedua, ini yang sebelah sini Bapak tunjuk. Sapi. Ya. Ya, gimana? Oh, nah ini sapinya udah bersih nih ya. Udah sering mandi dia. Kemudian yang ketiga, ini gambarku. Apa ini? Kuda ya. Makanannya juga. Apa itu yang dimakan sama kudanya? Rumput. Yang keempat, ini gambar. Tapi di sini kok jarang tuh kuda, Pak Guru ya. Oh ya. Oh, jarang lihat kuda. Tapi anak-anak pernah tidak ke kebun binatang? Jalan-jalan, pernah tidak? Pernah. Ya, nanti kita akhir semesteran kita jalan-jalan ke sana ya. Tamasya ke kebun binatang. Kita lihat di sana banyak hewan. Asik ya. Ada kuda, ada nanti binatang yang anak-anak belum pernah lihat di sana banyak ya. Ini yang keempat apa? Ayam ya. Ayam. Ya, makanannya apa? Ini dia makan bisa. Bisa jagung. Bisa dia. Suka ini Pak Guru nasi, saya kasih nasi. Iya, nasi. Boleh juga nasi ya. Jadi anak-anak, ini adalah contoh hewan yang tergolong ke dalam herbivora namanya ya. Ini adalah hewan yang tergolong ke dalam herbivora atau hewan pemakan apa? Tumbuhan ya. Berikutnya ini gambar apa ini anak-anak? Aduh, seru Pak Guru, takut. Serem ya? Serem ya? Ini gambar singa. Ya, anak-anak pernah lihat singa? Pasti pernah ya? Di kebun binatang mungkin. Di TV ya? Di TV pasti ya. Kalau secara langsung belum pernah. Bapak sendiri belum pernah lihat singa ya? Di Bali Zoo ada Pak Guru. Iya, ada di sana mungkin. Eka udah sering tamasya ya? Eka ya? Nanti yang lain juga akan Bapak ajak tamasya nanti biar dapat lihat banyak binatang di sana ya. Biar anak-anak tidak lihat di TV saja. Biar bisa lihat secara langsung nanti ya. Kemudian ini yang terakhir, ini pasti punya di rumah ya. Nah, ini gambarku kucing ya. Kucing. Suka kucing ya? Curikan saya Pak Guru itu. Ya gimana? Sekali kucingnya itu. Kucingnya lucu ya. Tapi ini agak serem ya. Dia makanannya apa? Makanannya daging. Jadi ini adalah golongan hewan karnivora namanya ya. Hewan pemakan apa anak-anak? Daging. Ya. Coba sebutkan. Bapak ingin bertanya pada anak-anak, kira-kira berikan satu contoh hewan karnivora yang memakan daging selain gambar yang Bapak tampilkan. Apa coba? Anjing Pak Guru. Apa? Iya. Seri coba. Anjing. Ya. Anjing juga termasuk karnivora. Dia makan daging ya. Juliana coba. Buaya Pak Guru. Buaya ya. Buaya itu termasuk hewan karnivora ya. Habitatnya di mana? Buaya? Iya. Hidupnya itu di rawa-rawa, di air ya. Pak Guru ya. Betul sekali. Kemudian berikutnya, tadi sudah kita bahas satu ciri makhluk hidup adalah makan. Yang kedua, ini gambar apa anak-anak? Burung merpati, Pak Guru. Burung merpati. Cantik sekali ya. Bagus ini, warnanya putih, sayapnya bagus ya dikepakan ya.
Kira-kira burungnya Pak Guru, pasti sering-sering mandi ya. iya. Siapa yang punya merpati di rumah anak-anak? Bapaknya mungkin. Coba. Juliana coba. Punya anak merpati? Ini teman kita punya burung merpati. Agung namanya Pak Guru. Agung, mana tuh Agung? Coba. Coba Agung. Saya punya Pak. Baru saya beli Pak. Nanti Bapak main ke rumah ya. Bapak main ke rumahnya Agung, Bapak lihat burung-burung merpatinya nanti ya. Kira-kira burung saya bagus Pak. Bagus ya Agung. Burungnya Agung Pak. Nah sekarang Agung coba, burung ini bergeraknya dengan cara bagaimana coba? Lihat. Terbang Pak. Terbang ya. Dia punya sayap. Sayap dia dipakai untuk terbang ya. Burung makhluk hidup dapat bergerak sehingga dia dapat berpindah tempat ya. Jadi cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Kita manusia bergeraknya dengan cara bagaimana? Dengan cara berjalan atau berlari ya. Menggunakan kaki kita ya. Kalau burung dia itu punya kaki ya bergeraknya. Cuma yang lebih dominan burung itu digunakan untuk bergerak yaitu adalah menggunakan sayapnya ya untuk terbang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Kemudian ikan, anak-anak pasti tahu ikan berenang dia ya, bergeraknya dia dengan cara berenang, menggunakan apa coba? Sirip Pak Guru. Apa? Siripnya tajam-tajam ya Pak Guru. Iya, pakai sirip dia ya, siripnya tergantung ikannya ya. Kalau ikannya lele itu beda lagi nih anak-anak nanti. Jadi ikan itu bergerak dengan cara berenang dia ya. Jadi makhluk hidup itu ada yang terbang, ada yang berenang, kita berjalan. Tadi sudah Bapak jelaskan di depan cicak. Gimana dia bergeraknya? Merayap ya. Diisi diam-diam tadi sama Agung, diam-diam merayap, itu yang jelas cara bergeraknya dia itu adalah merayap merayap di tembok ya, di tembok. Kemudian anak-anak ini gambar apa anak-anak? Bunga matahari ya. Dia itu ternyata tidak hanya manusia dan hewan yang bisa bergerak, tumbuhan pun bisa bergerak. Nah ini bunga matahari, siapa yang di rumahnya menanam bunga matahari? Coba. Ada Pak Guru. Eka coba. Ulet bunganya. Dimakan apa? Ulet Pak Guru. Udah dimakan ulet. Ya makanya tiap hari dipelihara bunganya ya biar tumbuhnya dia itu subur, tidak dimakan ulat. Nah jadi bunga matahari arah tumbuhnya kemana? Selalu mengarah ke arah matahari ya. ke arah timur ya. Jadi dia itu, nah itu salah satu contoh gerakan pada tumbuhan juga. Jadi dia bergerak mencari arah di mana datangnya sumber sinar matahari ya. Berikutnya, nah ini gambar apa anak-anak? Putri malu kayaknya Pak Guru ya. Putri malu, bagus sekali ya. Eka, putri malu. Ada durinya itu. Gimana? Ada durinya? Kayaknya Pak Guru. Ya, nanti kita coba lihat secara langsung putri malunya ya. Ini Bapak putarkan videonya, coba anak-anak perhatikan ya. Cermati apa yang akan terjadi ketika disentuh. Nah, kelihatan anak-anak? Sudah? Terlihat tidak? Iya, Pak Guru. Ya, gimana dia? Mengatup ya, atau tertutup dia ya? Malu-malu dia. Malu ya, makanya dia disebut putri malu ya, karena dia malu menutupkan daunnya ya. Malu-malu disentuh Pak Guru. Iya, ketika dia disentuh, dia malu-malu. Gimana Sri ya? Nanti bisa kembang lagi. Oh bisa nanti ya. Habis kita tinggalkan dia pasti akan terbuka lagi dia ya. Kemudian putri malu ya, itu juga merupakan salah satu contoh ciri makhluk hidup tumbuhan, yakni dia itu bergerak. Ya. Nah selain bergerak,
dia juga termasuk ciri yang satu lagi. Apa kira-kira? Peka terhadap rangsangan. Rangsangan, Pak Ya, Guru. berupa Atau rangsangan ya, Pak Guru. sentuhan. Ketika dia disentuh, dia itu mengatupkan daunnya. Ciri peka terhadap rangsangan itu artinya ya. Coba Oke. Oke mana? Ya Pak Guru. Ya, sudah dicermati tadi videonya Oke. Sudah Pak Guru. Iya. Putri saya yang di rumah enggak malu. Oh, tadi Bapak lihat Oke lain-lain di sana di belakang. Bapak lihat. Coba. Mungkin temannya Pak Guru. Jangan bermain ya kalau belajar. Oke coba perhatikan gambarnya. Oke coba kira-kira ini mencirikan apa putri malunya Oke? Ini menanggapi rangsang Pak Guru. Oh ya, selain itu tadi ada yang satu lagi. Pak Guru maaf ya. Iya. Saya kelamaan nih, coba waktunya boleh istirahat ya Pak Guru. Bentar lagi ya anak-anak. Jika anak-anak lelah, mari kita bertepuk tangan dulu semuanya ya. Coba berdiri semua. Semuanya berdiri ya. Kita tepuk semangat ya. Coba tirukan Bapak ya. Tepuk semangat. Semangat. Itu semua ya. Coba Oke pimpin langsung biar semangat, biar nggak capek ya. Saya tidak kelihatan Pak Guru. Saya nggak kelihatan. Bisa diulang ya Pak Guru? Oh iya. Bisa Eka, Bapak akan coba lagi sekali ya. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Coba Oke pimpin ya, silakan. Teman-temannya. Ya, teman-teman, ayo kita teman-temannya silakan berdiri semua. Semangat. Ya. Semangat. Ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya. Bentar lagi kita istirahat ya. Masih belajar dulu lagi sedikit ini ya. Perhatikan dulu apa yang Bapak sampaikan ya. Oke. Kemudian berikutnya. Ini ciri yang ketiga. Dia itu makhluk hidup itu tumbuh ya. Jadi manusia ketika bayi, tubuh kita itu kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar ya. Anak-anak pasti pernah waktu kecil tentu tubuhnya tidak sebesar ini ya. Nah, itulah yang disebut sebagai pertumbuhan namanya. Jadi anak-anak mengalami proses pertumbuhan berupa bertambahnya ukuran tubuh ya. Tidak hanya manusia, hewan pun sama. Nah, ini proses pertumbuhan pada ayam ya. Dari telur menjadi menetas menjadi anak ayam ya. Pertumbuhan kucing juga dari anak kucing menjadi kucing yang lebih besar lagi hingga dia menjadi kucing dewasa ya. Ini pertumbuhan pada tanaman. Tanaman apa ini anak-anak? Halo? Iya, bagus sekali. Berarti belum ngantuk di belakang itu masih menjawab. Yang lain juga perhatikan dulu. Ini adalah biji jagung ya. Dia itu mengalami pertumbuhan juga. Ini yang keempat, berkembang biak. Apa tujuannya berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak adalah untuk agar tidak mati semua Pak Guru. Tidak mati semua ya, untuk melestarikan kelangsungan hidupnya ya. Jadi manusia, hewan, tumbuhan punya cara berkembang biak masing-masing ya. Ini yang kelima, ini bernapas. Tentu kita ini gambar paru-paru ini anak-anak. Ini adalah alat pernapasan pada manusia ya, berupa paru-paru. Ikan juga bernapas dengan menggunakan insang ya. Tidak hanya manusia dan hewan, tumbuhan pun juga bernapas. Dia alat pernapasannya itu namanya adalah stomata namanya. Melalui proses apa? Yaitu melalui proses fotosintesis. Nanti anak-anak mungkin di kelas yang lebih tinggi akan lebih jauh belajar apa sih fotosintesis itu, bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi ya. Nanti di kelas yang lebih tinggi anak-anak akan pelajari itu semua. Nah kemudian ini tadi pertama sudah Bapak tampilkan lagu Cicak di Dinding. Sekarang coba simak lagi sekali ini, cermati ya.
sip. Sudah anak-anak ya. Nah, tadi itu adalah lagu Cicak-Cicak di Dinding ya. Nah, Bapak jelaskan sedikit ya. Cicak di dinding, lagu tersebut ada di sana kotak merah pendek, ada kotak merah panjang. Ya. Jika kotak merah pendek itu artinya bunyi pendek anak-anak. Jika panjang berarti itu bunyi panjang. Ya. Misalnya, coba perhatikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Seperti itu ya. Nah, coba anak-anak bayangkan. Nah, jadi lagu Cicak di dinding ini termasuk salah satu contoh lagu dengan pola irama lagu sederhana. Kenapa disebut lagu dengan pola irama sederhana? Karena masing-masing barisnya itu memiliki pola yang hampir mirip, hampir sama ya, hampir mirip. Nah, sekarang coba anak-anak bayangkan, gimana jika sebuah lagu itu, Suardike coba perhatikan, ya, gimana sebuah lagu itu jika memiliki pola pendek saja atau pola panjang saja, apakah itu terdengar bagus apa tidak? Coba Eka. Ya, Pak Guru. Bagus apa enggak? Tentu tidak. Datar-datar saja kan, tentu tidak akan kedengaran bagus. Jadi sebuah lagu itu yang bagus harus ada pola panjang, harus ada pola pendek. Nanti Bapak akan dalam kegiatan LKPD, nanti Bapak akan ajak anak-anak belajar membuat sebuah pola lagu dengan irama sederhana ya, dengan pola pendek panjang. Nah, coba dulu satu orang Bapak ingin memeragakan lagu ini. Siapa yang ingin berani menyanyikan ini coba? Juliana Bapak tunjuk. Silakan Juliana, Adik. Iya, Pak Guru. Cicak gitu. Ya, Pak Guru ya. Iya, boleh silakan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan yang lain. Kasih tepuk tangan temannya, sudah berani tampil ke depan, bagus sekali ya. Nah, berikutnya sekarang ya. Bentar. Lewat nih ya. Nah, sebentar. Kita lanjut ya. Tadi di awal kita sudah membahas tentang cicak, ikan ya. Ikan itu berkembang biak dengan cara gimana? Bertelur ya. Telurnya banyak apa sedikit? Banyak, Pak Guru, di air dia mengambang, ya. Pak Guru, telurnya ya. Iya, bagus. Kalau cicak cuma mungkin 2, 3, 5 gitu ya telurnya. Kalau ikan bisa ribuan ya, ribuan telur ya. Beribu-ribu telur. Kira-kira anak-anak bisa tidak menulis bilangan dengan ribuan? Sudah ada yang bisa apa belum? Menulis bilangan dalam bentuk ribuan. Belum ya? Belum, Pak Guru. Mungkin selama ini anak-anak baru puluhan ya, 20, 30. Nah, sekarang anak-anak akan Bapak ajarkan bagaimana sih caranya menulis bilangan dalam bentuk ribuan ya. Kemudian bagaimana sih caranya membilang sebuah bilangan ribuan itu ya. Sebelumnya anak-anak harus memahami dulu yang namanya nilai tempat ya. Nilai tempat dalam sebuah bilangan. Pak akan coba tampilkan ya. Nah, coba anak-anak perhatikan ini. Dalam bilangan 5, 2, 3, 1 ini ya. Bapak belum menyebutkan berapa sih bilangannya. Bapak hanya mengeja saja dulu ya. Dilihat dari belakang. Angka 1, coba perhatikan. Di sini menempati nilai tempat berapa? Coba. Oke, coba. Satuan, Pak Guru. Iya. Satuan. Jadi kita harus menghitungnya dari belakang. Ini adalah satuan. Kemudian setelah satuan, berapa? Puluhan. Ya. 3 menempati posisi puluhan. Kemudian ratusan. 2 menempati posisi ratusan. Berarti dia itu adalah 200-an. Kemudian terakhir
Selain ribuan. Berarti 5 menempati nilai tempat ribuan. Bilangan ini bisa kita baca berapa? 5. Siapa yang bisa? Coba. Seri coba. Saya Pak Guru. Seri ya, coba Seri. 5.031. Iya. 5.231 ya. Bagus sekali. Kemudian contoh 2, yang kedua. Ini. 1 menempati posisi berapa? Menempati satuan. Kemudian 8 puluhan. 9 posisi 9 ratusan. Dan terakhir ribuan. Dibaca berapa ini? Coba siapa ini Pak tunjuk? 4.000. Lulu ya. 4.000. Ya, 4.981. Ya, bagus sekali tepuk tangan ya. 4.981 ya. Nah, begitu cara kita membaca sebuah bilangan yang sampai ribuan ya. Kita tentukan dulu posisi nilai tempatnya ya. Nah, kemudian berikutnya kita belajar mengurutkan dulu. Ini Bapak ada 4 bilangan ini. Perhatikan anak-anak. Kira-kira manakah bilangan yang terkecil dulu? Kita disuruh mengurutkan dari terkecil. Berarti kita lihat nilai tempat yang berapa dulu? Ribuannya ya. Yang mana yang paling kecil? Coba. Satu ya. 1 Pak Guru, ada Ya, 1. bagus Eka. Ya. Jadi 1 itu adalah yang paling kecil. Berarti kita taruh dia paling depan ya. Di sini posisinya. 1120 berapa dibaca? 3. Ya. Berikutnya yang mana? Ada 2 Pak Guru. Iya. Tapi 1, 2. Pak Guru. Iya, 2 ya. Bagus sekali. Berarti ini 2132. Itu adalah urutan kedua ya. Berikutnya setelah 2. 3 Pak Guru. Iya, Juliana 3. Coba baca Juliana ini berapa? 3.232. Berarti dia menempati posisi nomor 3 ya. Setelah kita urutkan. Terakhir, berarti pasti yang ini adalah urutan terakhir. Nah, setelah kita urutkan bilangan ini dari yang terkecil sampai yang terbesar, posisinya adalah seperti ini. Nanti di LKPD Bapak akan berikan tugas anak-anak untuk belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mungkin ini contoh lain lagi ya. Bentar. Nah, kemudian anak-anak untuk lebih memperdalam lagi anak-anak tentang pelajaran hari ini ya. Sebelumnya Bapak bertanya dulu. Ada yang belum paham apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Coba. Ada yang belum mengerti? Sudah ya? Oke, sudah. Nah, untuk lebih memperdalam, Bapak akan mengajak anak-anak mengerjakan sebuah LKPD ya. Nanti Bapak kirim ini linknya di grup WhatsApp ya. Nah, silakan anak-anak klik ini nanti. Anak-anak baca petunjuknya ya di sana. Bapak berikan waktu 30 menit. Silakan anak-anak berdiskusi berkelompok 4-4. Kelompok yang sudah Bapak bentuk kemarin ya, masih ingat? Ingat kelompoknya masing-masing ya. Nanti bisa anak-anak diskusinya bisa lewat grup WhatsApp, bisa juga lewat meeting ini atau jika anak-anak belum paham, nanti bisa berdiskusi dengan Bapak bimbing nanti ya. Silakan dikerjakan dulu. Sudah mengerti anak-anak? Sudah Pak Guru. Sudah selesai Pak Guru, kelompok kita Pak Guru. Wih, bagus sekali. Ekang kelompoknya aktif sekali itu. Sudah paling awal selesai ya. Nah, sekarang coba kelompok yang paling aktif itu yang selesai mempresentasikan ke depan apa yang udah anak-anak diskusikan tadi ya. Eka bisa Eka? Mewakili temannya dulu? Bisa ya? Ya udah. Ya Pak Guru. Ya sudah bagus sekali anak-anak apa yang sudah ditampilkan oleh Eka tadi ya. Jika anak-anak ingin menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh Eka ya boleh. Jika ingin bertanya
mungkin punya pendapat lain, boleh nanti silakan anak-anak memberikan timbal balik, boleh nggih? Nah, jadi sudah semua kelompok tampil ke depan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya ya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari LKPD yang anak-anak kerjakan tadi? Coba. Eka coba. Atau Lulu coba. Tentang Berarti, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, Iya. ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak Pak Guru. Ada banyak, ada ya. bernapas, ada berkembang biak, ada membutuhkan makanan. Itu Pak Guru biar tidak punah. Ya, bagus sekali. Jadi itu yang sudah kita pelajari. Selain makhluk hidup, kita di sana mempelajari tentang pola irama lagu sederhana. Bagaimana caranya kita mengurutkan bilangan dari terkecil sampai terbesar bilangan dalam bentuk ribuan ya. Nah, kemudian sekarang untuk lebih memperdalam lagi ya, lebih menguatkan lagi, anak-anak coba kerjakan evaluasi yang akan Bapak berikan ya dalam bentuk link Google Form ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan ini formnya. Nanti Bapak kirim di grup WhatsApp lagi nih ya. Waktu Bapak berikan sekitar kurang lebih 30 menit anak-anak mengerjakan ini ya. Nah, silakan, ada yang ditanyakan mengenai cara pengerjaannya? Sudah ya? Ada yang ditanyakan? Sudah ya. Baik anak-anak, sudah selesai evaluasinya? Sudah Pak Guru, sudah ya? selesai. Ya, bagus sekali. Yang lainnya Bapak harapkan juga lebih perhatikan lagi waktunya nanti 30 menit mengerjakan soal evaluasi ini ya. Nah, terakhir anak-anak, nanti jika anak-anak yang nilainya masih berada di bawah KKM, Bapak akan memberikan program remedial ya. Bagi yang nilainya sudah bagus, melampaui ya maksimal, nanti akan Bapak berikan berupa pengayaan ya, pelajaran tambahan ya. Nah, kemudian anak-anak, apa yang dapat kita pelajari hari ini dulu? Coba. Apa sih kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Coba. Sedikit aja ya Pak Guru tentang makhluk hidup ya Pak Guru. Iya, bagus sekali. Bilangan nilai tempat. Tempat, apa lagi? Nih. Mungkin teman lain Pak Guru. Iya, mungkin yang selain Eka ya. Dari tadi Eka saja yang jawab, yang lain coba. Agung mana Agung? Agung? Ngantuk Pak Guru, belum makan. Aduh Agung, jangan nonton bola ya semalam ya Agung. Nanti tidurnya lebih awal lagi ya Agung ya. Jam 9 dah tidur, nanti besoknya belajar biar bisa gini belajarnya bagus besoknya. Gimana Agung? Ada yang bisa Agung simpulkan apa sih yang dipelajari dari tadi, kita pelajari dari tadi, coba? Saya cuman ini Pak, burung terbang, berarti itu makhluk hidup bergerak, ikan berenang, cecak merayap, itu Pak, itu aja Pak. Oh nggih, nanti Agung baca-baca bukunya lagi di rumah ya, lebih diperdalam lagi ya bukunya. Baru sedikit itu yang disampaikan sama Agung tadi. Coba yang lain yang bisa menyimpulkan lebih dalam lagi. Coba Oke mana? Oke. Ya Pak Guru. Capek sekali Pak Guru. Capek ya? Ya. Capek. Tadi saya lihat ada ciri-ciri makhluk hidup, kemudian matematikanya itu ada bilangan, satuan, puluhan, ratusan, kemudian ada lagunya itu panjang pendek gitu Pak Guru. Iya. Bagus, oke. Jadi sekarang Bapak akan simpulkan ya, apa sih yang kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada 3, ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Memiliki ciri-ciri apa? Yaitu makan, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak. Ya, itu lagi satu apa? Peka terhadap rangsangan. Yang kedua, kita sudah belajar lagu Cicak di Dinding. Itu adalah salah satu contoh lagu dengan pola irama lagu sederhana ya. Jadi sebuah lagu jika pendek saja atau polanya panjang saja itu akan terdengar tidak baik ya. Itu yang kita pelajari. Dan terakhir kita sudah belajar tentang bagaimana caranya membilang secara urut dan loncat, bagaimana caranya kita membaca sebuah bilangan ribuan ya. Tentunya kita pertama harus
mengetahui terlebih dahulu posisi nilai tempat dari sebuah bilangan tersebut. Ya, itu anak-anak. Ada pertanyaan? Anak-anak? Tidak, Pak Nah, Guru. tidak ada ya. Pak Guru. Nah, Pak jadi Guru. anak-anak Tahu, Pak Guru. mungkin Kapan istirahat? Ya. Pulang, Pak Guru. ya, sekarang kita istirahat anak-anak. Jadi tadi kita sudah belajar banyak ya. Apa namanya? Untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang makhluk hidup. Kita akan belajar lebih spesifik lagi mungkin tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia mungkin ya. Itu yang akan kita pelajari pada sub tema berikutnya ya. Nah, kemudian sekarang Bapak ingin salah seorang memimpin doa, atau sebelum doa kita bernyanyi dulu ya. Kita nyanyikan sebuah lagu daerah, gimana? Setuju apa tidak anak-anak? Supaya ya, kita nyanyikan lagu daerah Bali ya. Kita nyanyi sama-sama. Anak-anak juga ikut bernyanyi ya. Kita nyanyi lagunya Ratu Anom . Nyanyi semua ya. Menyuling di jauh tengah simuran air candi Iya, bagus sekali anak-anak semua udah pinter nyanyi lagu Balinya ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya, anak-anak. Iya. Nah, kita udah nyanyi, nanti Bapak lagi sebentar, anak-anak silakan istirahat ya. Istirahatnya jangan jauh-jauh ya. Cukup anak-anak belanja di seputar sekolah saja. Coba yang terakhir kita pimpin doa dulu karena pelajaran hari ini kita sudah diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Itu sebagai salah satu bentuk apa anak-anak? Bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Coba dulu coba pimpin. Silakan. Ya, Pak Guru. Pimpin teman-temannya doa ya. Iya. Baik teman-teman, karena pelajarannya sudah selesai dan kita sudah berdoa, kita boleh jajan. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak silahkan keluar satu-satu ya. Jangan lupa anak-anak menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker. Ketiga, jaga jarak, menjaga jarak. Bagus sekali, jaga jarak nanti ya. Terima kasih. Sudah, waktu saya kembalikan kepada Bu dosen. Baik, terima kasih. Cukup lama ini ya waktunya. Pak Ide bagus, hampir 1 jam sendiri ya. Silakan kalau ada dari teman terlebih dahulu. Permisi Bu dosen, saya ingin menambahkan. Sebelumnya saya ucapkan bagus sekali Pak sudah penampilannya supir pitching ini. Dan yang kedua maksud saya tadi dalam selama pembelajaran Pak Bagus sering memutus kosakata, misalnya mataha, prima, seperti itu. Karena pengalaman saya kalau bisa jangan Pak diucapkan langsung lengkap saja. Karena pengalaman saya yang di kelas bawah, kelas rendah, pernah ada gambar kambing sama sendal di buku itu. Akhirnya saya tunjukkan anak-anak ini gambar mereka jawab karena lihat gambar kambing gitu. Terus habis itu setelah itu saya rincikan kambing seperti ini. Habis itu ini gambar apa anak-anak? Gambar
sandal dipakai jika mereka jawab serentak kambing seperti itu. Akhirnya loh, saya juga akhirnya saya tanya ke guru-guru yang senior, kalau mengajar jangan diputus-putus kosakatanya karena mereka akan mempunyai penilaian beda. Kayak tadi matahari, ya kalau mereka pikirannya matahari, kalau misalnya mata hati gitu. Kalau misalnya putri ma maksudnya Pak Bagus mungkin putri malu. Kalau misalnya mereka putri mandi seperti itu, seperti kan Di malam. putri malam. Nah seperti itu kalau bisa diucapkan lengkap saja seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lulu Dosen. atas masukannya. Nanti saya akan tampung itu untuk perbaikan ke depannya lagi. Ya, Iya. Ibu. Izin Ibu. Silakan Pak Oke. Oke. Ibu dosen sama Bapak Made, selaku guru pamong yang saya hormati, di pertemuan awal yang dengan Ibu dosen, kalau diberi bahasakan gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak, seperti itu. Kemudian yang kalau diistilahkan dalam bahasa Bali, dakin tundun timpal ngenah, dakin tundun berdiri ngenah, seperti itu. Pak Bagus, sebelumnya mohon maaf Niki, Ya, silakan. sekedar sharing. Yang pertama yang amati, mudah-mudahan nanti tidak salah yang menyampaikan, dan mohon nanti tambahan dari Bu dosen sama Bapak Made selaku guru pamong. Yang pertama yang saya amati dari sisi waktu. Dari sisi waktu kita pada waktu 30 menit kayaknya jauh sekali itu Pak Bagus. Itu yang pertama dari sisi waktu. Kemudian Pak Bagus menerapkan metode napi niki. Metodenya Pak, metodenya kita diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan itu Pak Oke. Dalam diskusinya itu kita diskusi dengan guru, dalam LKPD siswa sudah tadi dijelaskan Pak Oke. Itu kalau umpamanya seperti yang kalau menerapkan PBL, pembelajaran berbasis masalah, kalau menurut yang LKPD itu diberikan di awal, kalau menurut yang seperti ini. Dan dari segi LKPD, kemudian Ibu dosen Bapak Made satu guru pamong yang bertanya di sini, untuk menanamkan nilai karakter pada siswa seperti apa yang tampilkan. Kalau Pak Bagus kayaknya tidak, kalau tidak salah yang diamati, apakah Mas PPK, kemudian salam PPK harus ditampilkan setiap pembelajaran. Itu yang tanyakan untuk nilai karakternya. Kemudian Pak Bagus kalau tidak salah yang menyimak tadi, dari sisi kesimpulan, apakah kesimpulan itu disampaikan sebelum evaluasi apa setelah evaluasi, seperti itu Pak Bagus. Mungkin nanti Ibu dosen sama Bapak guru pamong mungkin bisa memberikan jawaban terkait yang ini. Selebihnya yang ditampilkan Pak Itu Bagus sudah sangat interaktif sekali. Mungkin saya menyadari saya kalah apa yang ditampilkan sama Pak Itu Bagus. Kemudian Pak Bagus menampilkan video sangat interaktif. Apakah itu termasuk media konkret apa abstrak? Terima kasih Ibu dosen sama Bapak Made selaku guru pamong. Terima kasih. Terima kasih Pak Oke. Terima kasih, cukup 2 saja. Pak Made, silakan Pak Made Martin. Terima kasih waktunya Ibu. Terima kasih waktunya teman-teman peserta PTG. Izin mengomentari penampilan dari Bapak Ide Bagus Made Eka Ranawa. Bapak Bagus sepertinya sudah terbiasa ini mengajar daring. Cara penyampaiannya sangat bagus sekali. Saya sendiri paham yang disampaikan dari materi awal sampai akhir. Kemudian medianya juga lengkap sekali, bagus semua. Yang satu ini dari segi waktu Pak, mungkin teman-teman dosen juga tadi sudah menyampaikan waktunya hampir 1 jam ya. Nah di sini dalam peer teaching ini kita sudah diberikan waktu 50 menit, sudah termasuk komentar dosen, teman dan guru. Terus selanjutnya mungkin
mungkin perhatikan waktunya Bapak Ibu agar sesuai, jadi tidak terlalu lama atau tidak terlalu cepat. Nah, kita sebagai guru juga di sekolah harus bisa membagi waktu, ya, karena anak didik kita juga memiliki tingkat konsentrasi, ya, waktunya tidak, misalnya kita konsentrasi anak itu hanya 5-10 menit. Nah, bagaimana kita agar anak-anak kita itu senang dengan materi yang kita sampaikan. Jadi kalau terlalu panjang, mereka pasti cepat bosan, Bapak. Oke? Seperti itu. Jadi perhatikan Bapak Ibu selanjutnya. Kemudian kalau secara umum sih sudah bagus sekali, Bapak. Sudah bagus. Sangat jelas sekali penyampaian materinya. Kemudian dari Bapak Oke tadi ada bertanya masalah nilai karakter. Apakah selalu ditampilkan di setiap pembelajaran? Oke, kalau seperti yang pengalaman saya, itu nilai karakter tersebut kita harus tetap menyampaikan, ya, karena di setiap pembelajaran dalam pembuka misalnya ada TPK, bisa dipilih salah satu saja, ya. Jadi dalam TPK ini juga boleh disingkat, Ibu, agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Misalnya dalam penyampaian media juga bisa disingkat, dilewati, yang penting ditampilkan sebentar, dilewati, tidak apa-apa. Seperti itu. Nanti pas di PPL baru lebih lengkap lagi. Sekian Ibu, secara keseluruhan, secara umum sudah bagus sekali penyampaian hari ini. Terima kasih Bu. Ya, sukses Bapak Martin. Pak Ide bagus, sudah bagus. Nah, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, oleh Bu Lulu, oleh Pak Oke, oleh Pak Martin, Pak Ide bagus harus belajar memanage waktu. Itu yang pertama, ya Pak Bagus. Yes. Artinya begini, kalau nanti Pak Bagus diberikan waktu misalnya pada ujian itu memang 15 menit, ya upayakan harus 15 menit itu tuntas. Bagaimana caranya mengemas? Ya ada beberapa disebutkan tetapi diprememorikan. Pelaksanaannya diprememorikan, tetapi cukup gurunya menyebutkan saja. Dan ketika memprememorikan juga nggak perlu gurunya misalnya, anak-anak sekarang Bapak berikan tugas, ya ini lembarnya, misalnya Bapak Ibu, Bapak sudah mengirimkan LKPD, silakan dikerjakan dengan baik. Tidak perlu Bapak mengucapkan prememori anak-anak, nggak usah, langsung nyambung aja. Waduh, bagaimana udah selesai? Anggap sudah selesai. Ya, baik. Sekarang kita diskusikan bersama yuk apa yang LKPD anak-anak sudah kerjakan. Ya. Disampaikan oleh Pak Oke terkait dengan LKPD problem-based learning. Memang secara umum PBL itu selalu berada di awal. Namun sebelum Bapak Ibu juga memberikan PBL, alangkah baiknya juga kalau Bapak Ibu memberikan pengantar dulu tentang materi itu sedikit, ya. Jadi tidak mutlak dilepas. Jadi berikan gambaran tentang materi, kemudian diberikan LKPD, dan LKPD-nya di dalamnya juga mengandung materi yang anak-anak juga harus pelajari sendiri dalam kerja individu atau kerja kelompok. Setelah itu baru didiskusikan bersama, ya. Tadi saya melihat, menyimak, ya memang Pak Bagus itu banyak sudah melakukan interaksi dengan media-media yang sangat bagus, sangat konkret, ya bisa disimak oleh anak-anak dan sangat menarik. Saya kira kalau di sekolah dasar
nanti seperti itu, layarnya juga jelas seperti kita melihat di laptop, itu bagus ya. Cuma sayangnya kadang-kadang layar tancap yang ada di sekolah itu tidak seindah kalau kita melihat dalam laptop ya. Sehingga dan kapasitas ruangan sempit, jumlah siswanya banyak, itu kadang-kadang juga menjadi masalah. Jadi cukup disortir mana yang paling penting, itu yang divideokan atau ditampilkan dalam PPT ya. Kemudian berkaitan dengan salam PPK. Salam PPK apa yang disampaikan Pak Martin tadi, hendaknya selalu diingatkan, ditumbuhkan. Kalau Ibu selalu PPK, nilai-nilai penguatan karakter itu bukan hanya menjadi harapan para guru. Jadi karakter yang diharapkan itu bukan, tetapi justru karakter yang ditumbuhkan, yang dikembangkan sehari-hari oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Karakter yang ditumbuhkan, yang dikembangkan juga tidak selalu seremonial. Anak-anak harus hormat bendera, anak-anak menyanyikan lagu, itu juga tidak harus seremonial begitu. Tetapi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran pun selalu ya menyelipkan itu. Ketika Bapak Ibu mengajar, kemudian tiba-tiba melihat anak misalnya ngantuk, atau anak tiba-tiba batuk tidak ditutup, waing, atau membuang sampah sembarangan, ya saat itulah Bapak Ibu selalu menyinggung karakter. Nah, jangan buang sampah. Nah, kita kan jangan buang sampah sembarangan. Kita kan membangun karakter, kerajinan, kesehatan. Itu Bapak sudah siapkan tempat sampah di depan. Buanglah di tempat sampah yang semestinya atau di depan. Kalau mau pinjam buku, nah jangan berebut. Bagaimana yuk kalau cara pinjam yang benar supaya yang dipinjami juga tidak nangis, karena mungkin dia punya alasan tidak meminjamkan. Jadi lalu selalu menggunakan kata yang baik, bolehkah saya pinjam, dan seterusnya. Jadi karakter itu harus ditumbuhkan dan dikembangkan setiap saat, tetapi bukan dalam seremonial. Ya, seremonial yang baru masuk, salam PPK, rok, dan sebagainya. Itu hanya untuk selingan, ya, selingan. Kalau memang lu biar agak bergerak, ayo berdiri yuk. Bingung apa ya yang digerak-gerakkan, ya salam PPK misalnya. Atau nyanyi ya, gerakan nasional revolusi mental, bisa juga. Itu hanya sebagai selingan, tetapi tidak seremonial berurut ya. Seperti pendekatan saintifik yang ada 5 tahapan, bukannya urut. Pertama harus membaca, kedua harus mengomunikasikan, ketiga harus mengolah, tidak. Pokoknya kelima kegiatan pembelajaran itu wajib diberikan kepada anak, tetapi tidak berurut, nggak apa-apa ya. Nah, secara keseluruhan Pak Bagus sudah bagus, dia sudah berinteraksi, karena ini pembelajaran daring ya, banyak juga guru yang tidak banyak berinteraksi, tetapi banyak memberikan tugas-tugas lewat Google Form, lewat LKPD, membahas tidak. Tapi tadi Pak Edo Bagus sudah membahasnya dengan baik. Hanya mungkin satu saja tadi yang kelebihannya adalah waktu, Pak Bagus ya. Banyak banget. Jadi tolong nanti pada saat komprehensif, kalau misalnya harus menampilkan, misalnya pengujinya minta tolong tampilkan, nah jangan panjang-panjang gitu. Tapi bagus ya kalau untuk misalnya pembelajaran luring yang reguler, saya kira menarik karena media-media yang ditampilkan cukup menarik ya. Saya kira itu ya, karena masih ada satu lagi nih, waktunya sudah pukul 10.31. Kita selesaikan dulu satu lagi, baru istirahat. Setelah itu kita sambung lagi ya. Ya, terima kasih Ibu dosen, Pak Martin, dan rekan-rekan semua atas masukannya. Ini Bu, Oke. ini
ini kan lagi satu kita nampilkan satu ya, Bu ya. Iya. Setelah ini kan kita istirahat. Iya. Setelah istirahat seperti yang di awal Ibu sampaikan, bisa kita komentari secara keseluruhan. Misalnya ada 3 yang tampil terakhir baru. Saya kira lebih baik begitu Pak, supaya lebih efisien ya waktunya. Setelah Ibu catat saja, Pak Martin catat teman-teman, karena Bapak Ibu pada saat berteaching itu nanti kan juga diminta untuk mengunggah. Nanti di sana teman-teman juga bisa mengunggah ya di LMS. Di LMS Bapak Ibu bisa mengunggah komen-komennya di sana, sehingga